Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, karena hari ini malam, saya pengen ucapin selamat malam. Kenalkan nama saya Diandra Maisa Ramadhani dengan NPM 0441222292. Di sini saya dari Universitas Pakuan atau biasa disebut Unpad Unpad Bogor. Nah, dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya atau disebutnya tuh singkatnya FISIP. Nah, di sini aku pengen ngebahas nih tentang public speaking atau presentasi bagi mereka maba. Mahasiswa baru menarik nih. Karena eh, kenapa saya pengen angkat mengambil anak ini karena sekarang tuh maba lagi pada ini tes perguruan tinggi. Nah, ada yang gue dapat nih kayaknya, ada juga mungkin yang masih mencari-cari gitu. Mau kalian di negeri maupun di swasta, yang namanya public speaking dan presentasi itu sangat penting. Apalagi kalau misalnya kalian waktu dulu, waktu zaman-zamannya dulu di bangku di bangku SMA, yang presentasinya masih gugup atau mungkin belum mengetahui nanti kalau kuliah itu gimana ya caranya presentasi. Nah, di sini aku pengen bahas nih. Karena kan aku sekarang menduduki bangku kuliah semester 4. Di sini aku pengen ngasih tahu tips-tipsnya untuk para adik-adik nih, maba. Biar pas kuliah nanti nggak kaget. Ya langsung aja ke poin berikutnya. Jadi, ini adalah public speaking yang dibuat oleh aku sendiri dan mengambil dari beberapa internet juga nih. Tapi dari situ kita bakal ngulik bersama-sama bahan-bahan. Oke, langsung saja. Public speaking. Public speaking itu apa sih? Mungkin orang-orang udah pernah dengar loh ya. Public speaking itu ya udah ngomong-ngomong biasa. Tapi public speaking itu bukan hanya sekedar ngomong aja, teman-teman. Jadi, public speaking itu adalah seni dan proses berbicara di depan audiens untuk menyampaikan informasi, ide, atau pesan dengan cara yang jelas, menarik, dan persuasif. Nah, ini dia nih poinnya. Persuasif itu membujuk orang dengan cara pelan-pelan. Beda ya, maksudnya membujuk dengan paksa itu beda. Ini kan membujuk dengan cara halus. Jadi, seakan-akan ketika kita public speaking kepada orang, orang itu bakal mendengar kita dan bakal mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi public speaking itu adalah teknik berbicara untuk menyampaikan sebuah informasi, ide dan topik yang jelas dan yang menarik. Nah, tujuan public speaking itu apa sih? Tujuannya adalah menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens secara baik atau efektif dan persuasif. Kalau efektif itu maksudnya sesuai target, teman-teman. Jadi, ketika kita public speaking, kita berbicara, kita pastikan bahwa yang kita omongkan itu sesuai target kita, rencana kita, agar para pendengar itu mengetahui hal tersebut gitu. Dan juga persuasif yang tadi udah dibilang juga tuh, membujuk orang, bukan paksa, beda ya. Nah, tujuannya itu banyak sekali. Di antaranya itu adalah menginformasikan. Kita menginformasikan kepada orang kalayak dengan tujuan dan ide yang bakal kita sampaikan. Terus meyakinkan, tadi tuh kita meyakinkan bahwa informasi yang kita sampaikan itu benar, akurat, sesuai fakta. Gitu. Terus menghibur. Nah, di kala itu juga pastinya kita tetap bisa menghibur para audiens, biar audiens tuh nggak ngantuk, biar audiens gak bosan, biar audiens juga tidak gampang keluar gitu ya. Maksudnya tuh menghibur gitu, ada sesi menghibur para audiens. Maksudnya bukan bukan hanya lawak aja sih, mungkin yang pesan yang kita sampaikan itu ada hal yang emang menghibur khalayak gitu. Jadi kalian itu pas mendapatkan informasi tersebut, oh iya ternyata gini ya. Jadi sama-sama menghibur lah. Terus menginspirasi. Jadi informasi yang kita dapat sampaikan itu bisa menginspirasi para khalayak agar tadi dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga mendidik nih. Mendidik sama menginspirasi itu beda ya. Ini hampir mirip-mirip, cuman kalau mendidik itu ya udah kita mendidik mereka gitu agar mereka itu mengetahui hal tersebut dan bisa
mempraktekannya. Tuh, jadi selain inspirasi, kita juga mendidik. Terus membangun hubungan. Nah, membangun hubungan itu membangun apa sih? Ya, membangun relasi pastinya, teman-teman. Membangun relasi kepada para audiens agar mereka itu bisa terhubung dengan kita gitu. Jadi sama pas kita ngejelasin itu kita tidak hanya berbicara kepada diri kita sendiri, tapi kan kita berbicara kepada para audiens lebih banyak gitu kan. Nah ini namanya membangun hubungan, membangun relasi. Kita kata harus satu tuh jangan sampai kalau misalnya ada orang lagi ngobrol atau nggak dengan kita, kan kita kan bisa menatap gitu kan, membangun hubungan nih relasi. Jadi orang tuh sadar oh iya, dia kan lagi menjelaskan, aku kan saya mendengar. Terus yang sudah tadi aku bilang tadi, public speaking yang udah aku jelaskan itu adalah memberikan informasi atau ide. Dan itu adalah sangat penting banget ketika kalian duduk di bangku perkuliahan. Di mana nanti kalian bakal disuruh public speaking sama dosen, tiba-tiba kalian masuk kelas nih, pas duduk, tiba-tiba disuruh public speaking gimana? Nah, itu makanya public speaking itu penting banget guys, mau jurusannya ilmu komunikasi, mau jurusannya matematika, teknik, public speaking itu sangat penting banget. Dan public speaking itu banyak ya, ada sebuah seminar, pidato, dan lain sebagainya. Dan tadi aku udah bilang bahwa jurusannya itu kan beda-beda ya, maksudnya setiap jurusan tuh emang wajib public speaking. Kenapa? Karena ini aja, contohnya kalau misalnya ada orang dia ngambil jurusan teknik nih. Tetapi ketika itu dia diwajibkan untuk menjadi narasumber pada seminar hari itu. Ya itu kan yang harus dimodalkan adalah public speaking yang bagus agar audiens itu bisa apa ya terdidik gitu. Dan jadinya public speaking itu sangat dibutuhkan oleh semua jurusan, tidak hanya ilmu komunikasi saja. Karena nanti kalau misalnya kita lulus kerja, kita kan juga pasti public speaking ya teman-teman tempat kerja. Itu penting banget, guys. Nah, lanjut presentasi. Nah, di sini aku pengen mengkerucut nih. Aku pengen ngebahas tentang public speaking yang presentasi. Dimana itu kan jelaskan tadi kan aku udah sebutin ya. Public speaking itu kan bermacam-macam. Ada seminar, pidato, dan lain sebagainya. Dan di sini aku pengen kerucutin nih tentang presentasi. Oke, presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di depan umum atau salah satu bentuk komunikasi presentasi merupakan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi ke orang lain. Jadi sebenarnya public speaking yaitu contohnya ada presentasi ini salah satunya. Di mana kalau presentasi itu kita kan menjelaskan ya tentang topik atau materi yang emang kita sampaikan gitu. Kan kalau soal presentasi ini kan mungkin para adik-adik udah pernah ngalamin ya, mungkin dari SD mungkin udah pernah presentasi tuh. Dari SD, SMP, SMA, atau SMA, SMK, pasti pernah namanya presentasi. Nah, presentasi waktu kuliah tuh beda, teman-teman. Bedanya kenapa? Ya, bedanya itu kalian bakal berbicara dengan teman-teman kalian yang umurnya pasti berbeda. Karena waktu kuliah itu kan umurnya tuh nggak sama sama kayak kita, teman-teman. Beda-beda umurnya. Nah, jadi gitu, teman-teman. Presentasi itu sangat penting banget dan dengan public speaking ini kalian tuh harus bisa mempraktekannya dengan baik. Tuh. Tadi kan dengan topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain, pendapat kita sampaikan dengan cara yang benar, tepat, dan mudah. Gitu. Terus juga mungkin kan yang nonton ini kan para maba-maba ya, maba-maba yang emang baru banget nih, mungkin ada yang tahun ini emang langsung kuliah, atau mungkin ada yang gap year tapi lulus gitu tahun ini alhamdulillah. Pokoknya oh ya sebelum aku pengen lanjut ke presentasi berikutnya aku pengen mengucapkan kurang congratulations buat para maba-maba nih yang keterima di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau mungkin kuliah di luar negeri. Pokoknya saya sangat bangga sama kalian semua. Selamat menempuh pendidikan baru di universitas terbaru. Semoga apa yang dapat aku sampaikan hari ini bisa diaplikasikan. Oke, lanjut nih belum selesai ya teman-teman. Oke, lewat saya. Nah, ini dia. Public speaking atau presentasi bagi mereka mahasiswa baru yang udah aku jelasin nih, tadi udah aku sebelumnya. Ya. Yuk kita bahas bersama. Public speaking atau presentasi bagi mahasiswa baru merupakan hal yang lumrah dan bisa menjadi tantangan. Namun, dengan persiapan yang baik dan benar, hal ini dapat dilakukan dengan lebih percaya diri, pede, dan efektif. Tadi efektif ya.
suatu hal yang suatu target tertentu. Jadi public speaking itu bisa menjadi tantangan nih untuk para maba-maba, tapi bisa juga dengan persiapan baik hal tersebut dapat dilakukan dengan percaya diri. Jadi tantangannya sebenarnya ya orang kan kalau misalnya hidup pasti kan punya tantangan teman-teman. Nah, tantangan ini nih yang bikin kita semua itu bersemangat untuk bisa menggapainya. Nah, jadi makanya disebut tantangan teman-teman. Public speaking atau presentasi ini. Tantangan yang dimana bakal kita hadapi seterusnya sampai lulus. Bahkan sampai sidang skripsi dan sebagainya. Itu public speaking sangat diperlukan dalam berkaitan dengan presentasi ya teman-teman. Makanya aku kutipin nih presentasinya ini. Jadi kalau misalnya dilakukan dengan percaya diri dan pede, itu tuh bakal bisa kalian apa ya? Pokoknya kalian pede aja dulu, percaya diri. Nanti timbul tuh hal-hal positif dengan percaya diri, kalian bakal terus berjalan dan akhirnya kalian membuang pikiran negatif kalian yang takut terhadap hal baru. Dengan kalian pede, kalian bakal bisa melaluinya dengan. Nah, ada hal yang harus disiapkan. Ayo kita bahas bersama. Sebenarnya teman-teman banyak sekali ya hal yang harus dipersiapkan ketika kita presentasi. Tapi di sini aku bakal kasih tahu secara umumnya dan yang penting buat saya. Yang pertama, harus kenali materi. Nah, ini teman-teman. Biasanya tuh banyak ya, apalagi pengalaman saya nih. Biasanya tuh kalau misalnya di sekelompok nih, ada aja tuh temen yang gak nguasain materi, gitu kan. Cuman ini doang, cuman ngasih ide, tapi gak nguasain materi. Salah teman-teman. Kita tuh harus menggunakan materinya. Kan kita lagi presentasi. Nah, ketika kita presentasi, orang yang ada di depan kita, itu kan bakal melihat kita. Otomatis mereka akan mempercayai kita. Jadi kita harus bisa kenali materi dulu, teman-teman. Pastikan memahami materi yang akan dipresentasikan. Jadi topiknya itu harus dikuasain, terus isinya tuh apa agar mudah dijelasinnya. Jadi nggak sembarangan presentasi lah baca, tapi nggak disampaikan itu tuh apa gitu loh. Jadi orang tuh bertanya, ini tuh apa gitu kan. Makanya kalau kita presentasi nih, kita tidak hanya modal berbaca doang teman-teman, tapi kita harus bisa menjelaskan hal tersebut. Misalnya kita mulailah baca ya baca, tapi bisa kita jelasin nih, bla 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 gitu. Misalnya strawberry adalah tumbuhan berwarna merah. Nah, kita jelasin kenapa merah gitu kan. Jadi agar orang percaya, agar orang percaya, agar orang mengetahui, oh ternyata ini tuh usulnya gini loh kalau misalnya merah gitu kan. Ternyata juga buah ini tuh bagus buat buat kesehatan gitu misalnya. Terus adalah struktur yang jelas. Pastikan adanya isi, pastikan awalnya tuh dengan pembukaan teman-teman. Tadi pembukaan, isi, dan juga penutup. Nah, pembukaan, ucapan, salam, dan lain sebagainya untuk memulai suatu narasi. Doa juga bisa diselingi doa. Terus kalau lagi formal ya gitu ya. Terus abis itu isinya tuh yang tadi teman-teman kenal materi. Nah, isinya itu kan harus mengenalkan dan mengetahui materinya apa sih yang pengen disampaikan. Terus habis itu penutup. Nah, penutup ini teman-teman jangan sampai kelewat nih. Teman-teman, kita harus punya penutup dan di akhir penutup itu kita simpulkan teman-teman. Tadi kan ada pembukaan, isi, penutup. Nah, jadi penutup itu adalah eh, kata kesimpulan dan juga diselingin penutupan akhir dari presentasi. Itu jangan sampai kelewat. Terus habis itu adalah visual. Visual, yaitu visual agar para khalayak yang mendengar kita tuh tarik entah yaitu menggunakan slide, gambar, atau video untuk membantu menjelaskan materi dan menjaga perhatian audiens. Jadi kan di ini nyangkut lagi nih dengan teknologi, teman-teman. Kan buat para maba-maba pastinya kan, wah jago banget nih main teknologi, ya kan? Udah punya Instagram, udah punya YouTube. Nah, manfaatin tuh teman-teman baik-baik. Kalian bisa, kalau misalnya gini, kalau misalnya kalian udah menduduki bangku perkuliahan nih, sebelum menduduki bangku perkuliahan di masa-masa libur ini, sebelum ospek, kalian mulai bangun narasi,
dengan sosial media dengan positif. Misalnya main Instagram, kalian mungkin bisa menjelaskan tentang hal-hal yang lagi apa sih yang lagi hits di Indonesia. Ini kan bisa viral tuh teman-teman, viral tapi positif ya. Atau mungkin di YouTube gitu kan, kayak punya channel YouTube, kalian bisa bikin video. Nah itu bisa membangun relasi teman-teman. Yang tadi sih, sebenarnya oke baik lagi ya. Jadi visual yaitu menggunakan slide, gambar atau video agar menarik para audiens. Jadi tadi kan kita persuasif tuh, tapi persuasifnya ya kita menggunakan hal-hal yang emang menarik buat kita nih, misalnya kayak menggunakan PPT, slide gitu kan, terus juga gambar. Terus latihan, latihan ini penting teman-teman. Latihan itu kan mungkin banyak orang yang punya caranya masing-masing ya teman-teman. Misalnya latihan berbicara di depan cermin. Nah itu banyak banget eh, hal yang pernah aku dengar dan itu emang sangat berpengaruh sih kalau misalnya kita latihan berbicara di depan cermin. Karena kan di depan cermin itu kan yang kelihatan cuma muka kita doang nih. Kita bisa ngeliat muka kita, bibir kita bergerak, melihat mata kita, terus juga melihat penampilan kita seperti apa gitu. Itu merupakan hal penting latihan. Berbicara di depan umum itu merupakan salah satu solusinya. Terus juga simulasi di depan teman juga bisa. Kan kalau misalnya di depan cermin kan nggak ada orang ya teman-teman. Mau nanya ke siapa gitu kan. Kalian bisa tuh sambil simulasi dengan teman. Misalnya namanya Rosa. Rosa, Rosa, tolong dong perhatiin saya nih. Besok saya lagi presentasi. Boleh lihat ya gitu. Nanti dilihat sama Rosa, nanti Rosa kan bisa menentukan tuh teman-teman apa yang harus diperbaiki atau mungkin ada yang kurang dan sebagainya. Pastikan teman kalian juga yang emang benar-benar bisa paham, maksudnya sama-sama mengerti lah hal tersebut. Dan juga waktu, waktu gimana nih, teman-teman? Waktu presentasi jangan sampai kurang, jangan sampai kecepatan. Kan semua udah punya porsi masing-masing ya teman-teman. Kayak misalnya eh, disuruh presentasi misalnya 5 menit, ya udah 5 menit gitu kan. Kalau misalnya boleh lebih ya udah nggak apa-apa lebih. Terus juga jangan sampai lebih banget ya, misalnya presentasinya 5 menit tiba-tiba lebih 1 jam. Nah, itu jangan ya teman-teman. Tapi ya tergantung emang dari sananya gitu. Cuman sebaiknya jangan, karena kan semua kan udah punya porsinya masing-masing gitu. Terus juga jangan sampai kecepatan, misalnya 5 menit atau menit baru selesai, baru pembukaan doang langsung udah. Jangan teman-teman, pastikan kalian juga sambil latihan, kalian juga waktu gitu sambil melihat jam gitu kan. Itu sangat penting. Terus tadi ya latihan tadi udah aku sebut ya. Terus yang ketiga adalah mengelola kecemasan. Nah, ini nih banyak banget yang ditemukan ya, lagi gugup gitu ya, cemas gitu. Caranya gimana sih untuk bisa mengelola kecemasan ini? Nah, caranya adalah tarik napas dalam-dalam. Jadi sebelum mulai, tarik napas dalam-dalam berapa kali untuk menenangkan diri, teman-teman. Itu nggak apa, itu merupakan hal yang wajar. Kalian cemas, itu merupakan manusiawi kok, teman-teman. Tapi itu udah solusinya. Jadi, ketika kalian menemukan satu hal yang emang kalian alami, temukan solusinya, jalur tengahnya kayak gitu. Kita masuk aja. Dan itu tadi, mengelola kecemasan dengan cara tarik nafas dalam-dalam dan itu hembuskan. Itu bisa menenangkan pikiran kita dan juga relax. Terus adalah perspektif positif. Kita di teman-teman kita harus positif. Tadi kan yang aku jelasin adalah percaya diri. Nah, ini percaya diri, pede. Mulai aja dulu, pede. Nanti bakal ngikut kok pas akhirnya. Tapi dengan PD itu pasti akan membangun jiwa-jiwa yang positif. Nah, ini nih yang pernah aku ngalamin juga nih selama aku duduk di bangku perkuliahan semester 4. Banyak banget ya, maksudnya setiap semester tuh pasti ada gitu presentasi tuh. Yang dimana kalau misalnya nggak mau saya hal tersebut, topik tersebut saya cemas gitu atau gimana. Nah, itu aku lakukan dengan tadi tarik nafas dalam-dalam, ketika kita jelasin, kita udah bisa tenang lah, relax, terus berpikir positif gitu. Jadi dengan positif itu jiwa kita tuh bakal menarik para audiens agar mereka tuh tetap positif juga. Jadinya sama-sama positif. Kalau kita positif, orang lain pasti bakal ikut, teman-teman. Jadi pokoknya positif dan tadi pede itu adalah fokus pada pesan.
Jadi ketika kita presentasi, fokus aja teman-teman, gak usah mikir yang lain, misalnya mikirin rendang gitu ya, kan lagi goreng rendang nih misalnya. Misalnya ibu kalian lagi goreng rendang, kalian pengen hal tersebut. Misalnya kayak gini, aduh, ya gini, misalnya ibu kalian di rumah lagi goreng rendang, tiba-tiba kalian pengen rendang gitu kan. Nah, itu jadi gini sih, nggak apa-apa ya kan menghibur. Nah, itu jangan kalian pikirin. Fokus aja ke presentasi sekarang. Kalian lagi pengen ngebahas apa? Kalian fokus. Tadi ya, teman-teman mau kecemasan, dan tadi pokoknya banyak ya mau ngelak kecemasan apa aja, tapi yang hal yang aku lakuin adalah tarik nafas yang dalam, terus juga fokus pada pesan, presentasi, dan berpikir positif, perspektif positif. Hadapan kita harus positif, agar lancar setelah kita menjelaskan. Terus yang keempat adalah teknik penyampaian. Ini teman-teman, teknik penyampaian. Ini maksudnya, ini cuma satu ya, teman-teman enggak dua. Teknik penyampaian itu yang dilakukan adalah mata nih teman-teman. Kita tuh harus bisa menciptakan koneksi dan menunjukkan kepercayaan diri kita melalui kontak mata kita. Kita melihat audiens, sebenarnya ketika kita menjelaskan materi, kita jangan lihat ke atas, jangan lihat ke bawah, ke samping, ke kiri, lihat ke depan. Kita tatap mata-matanya. Jadi pas mereka ada di posisi gitu kan, dari posisi audiens tuh mereka, oh ya ternyata kerasa gitu loh, walaupun nggak berbicara berdua doang, tapi kerasa, oh saya lagi kayak lagi berbicara berdua gitu. Jadi kayak membangun hubungan koneksi melalui kontak mata itu teman-teman. Jadi kalau bisa kita tatap semua gitu kan. Nggak harus mesti tatap satu-satu. Misalnya si banyak ya, misalnya audiens ada 100, misalnya ada 100 audiens misalnya gitu. Kalian natap suatu gitu sampai 100 enggak. Maksudnya kalian natap gini aja dari sebelah sini, sebelah kanan kan tatap gitu kan. Pasti kita tatap semua tuh, sebelah tengah, sebelah kiri, kan tatap sambil kalian jelasin dengan bisa diri agar audiens tuh bisa sama-sama koneksi, jadi kayak membangun koneksi teman-teman gitu. Jadi ini juga banyak yang ditemukan mahasiswa-mahasiswa baru atau mahasiswa yang udah lama juga, kadang tuh kalau lagi presentasi tuh suka lihat ke atas gitu, mungkin refleks aja kali ya, kayak mungkin nggak sadar lihat ke atas aja gitu. Nah ini harus dikurangin teman-teman. Tadi di penyampaiannya kotak mata ya, kita harus bisa menatap para audiens kita nih, dan itu bisa membangun koneksi hubungan yang baik. Terus adalah gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh ini sangat penting. Jadi kita nggak diam aja kayak patung gitu kan, sambil jelasin matanya berat, tapi diam aja nih. Nah, itu juga salah. Teman-teman, kita harus bisa menjelaskan dengan cara menatap mata mata, terus juga gerakan tubuh kita, gitu kan. Misalnya kita lagi ngejelasin teknik-teknik, eh enggak. Misalnya lagi ngejelasin tata cara makan yang benar. Gitu. Pertama, kalian pakein aja gerakan tubuh pertama, kedua, ketiga. Jadi kan orang tuh bakal ngelihat kita tuh bervariasi gitu kan. Jadi nggak bosen. Pokoknya gerakan tubuh tuh harus sangat diwajibkan. Eh, ya pokoknya ada gerakannya yang biar nggak kayak patung pisan gitu. Terus abis itu adalah variasi suara. Nah, ini penting nih variasi suara. Sebenarnya kalau variasi suara itu tergantung juga sih kalau misalnya kita mau presentasikan tentang apa gitu. Ini kan aku lagi ngebahas presentasi ya. Mungkin kalau misalnya kayak pidato atau mungkin MC dan lain sebagainya itu kan variasi suaranya itu kan harus dibuatkan ya teman-teman. Tapi tergantung juga kalau misalnya presentasi emang di depan para pejabat misalnya gitu kan, kita kan harus baik juga suaranya. Nah itu variasi suara. Gunakan intonasi, ya suara yang bervariasi. Jangan kenceng banget, jangan pelan banget gitu ya teman-teman. Sedang aja sedang, agar menjaga perhatian para audiens nih teman-teman. Dan menanyakan poin-poin penting. Tadi ya, variasi suaranya harus baik dan benar agar para audiens itu bisa mendengarkan kita tuh dengan baik gitu. Jadi jangan kecepatan, jangan kelamaan kalau ngejelasin juga ya. Terus juga intonasinya jangan terlalu tinggi banget, jangan terlalu rendah banget, sudah aja teman-teman. Lanjut, yang kelima adalah interaksi dengan audiens. Nah, jadi tadi sebenarnya kalau interaksi dengan audiens, tadi kan udah disebutkan juga ya ke teknik penyampaian, kan kita melakukan kontak mata, itu kan berupa interaksi. Sebenarnya ada lagi nih interaksi, emang yang benar interaksi dengan audiens nih, teman itu
kita bisa melakukan pertanyaan kepada audiens. Misalnya kita lagi jelasin nih, bla 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 bla. Tiba-tiba sesi akhirnya kita bisa bertanya nih kepada audiens gitu kan. Teman-teman semua tadi yang sudah saya jelaskan, ada mengerti nggak ya kalau misalnya tadi eh, itu itu apa sih gitu kan? Kan kita nanya nih, pasti kan mereka kan bakal menarik perhatian untuk mikir gitu kan. Oh iya, terus habis itu ada yang jawab. Itu kan merupakan interaksi nih dengan audiens. Kita bertanya, mereka menjawab gitu. Terus juga adalah jeda nih teman-teman. Beri jeda setelah menyampaikan poin, penting untuk memberikan waktu audiens mencerna informasi gitu. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah presentasi, kita ada waktu jeda, tapi jedanya jangan lama-lama banget ya teman-teman. Jadi kita bisa menyampaikan informasi dan juga jeda agar mereka tuh paham dengan apa yang disampaikan. Terus juga tanggapi pertanyaan. Kan tadi kan kalau misalnya di awal kan kita bertanya nih kepada para audiens. Nah, kalau yang misalnya ini adalah memperhatikan pertanyaan. Jadi mana audiens nanya kita itu pasti itu. Nah, itu kita harus mencermati pertanyaan tersebut. Kita harus benar-benar dengar dan kita harus bisa menyampaikan dengan baik. Itu bakal terjadi interaksi dengan audiens yang baik juga. Terus adalah tadi teman-teman kan udah aku sampaikan ya, ada ya, pembukaan, isi, dan penutup. Nah, ini nih, hal yang harus disiapkan adalah penutupan yang kuat. Nah, penutupan yang kuat itu adalah ringkasan materi secara singkat. Kita harus bisa menjelaskan materi, tapi pas penutupnya kita jangan lebih lama lagi dari isi gitu ya. Jadi kita harus bisa menutup dengan singkatan yang singkat. Akhiri presentasi dengan ringkasan singkat dari poin-poin utama yang telah disampaikan. Terus adalah call to action. Misalnya berikan ajakan untuk bertindak atau saran nih tentang langkah selanjutnya yang bisa diambil oleh audiens. Misalnya kita lagi presentasi tentang menjaga budaya, melestarikan budaya. Nah, itu di terakhir kita bisa tuh dengan secara singkat kita jelasin, terus habis itu kita bisa eh, berikan ajakan nih untuk bertindak. Misalnya di akhir ada slogan apa gitu, gitu kan menarik ya teman-teman. Terus habis itu kasih saran juga kalau misalnya selanjutnya apa sih yang emang harus diterapkan juga selain di slide gitu kan yang emang sangat penting dari audiens. Terus adalah yang terakhir ucapan terima kasih. Kita harus terima kasih kepada para audiens yang sudah mendengarkan kita agar topik-topik yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Makanya kita harus bisa mengucapkan terima kasih. Itu penting banget. Habis itu jangan lupa salam. Oke, lanjut. Nah, hal yang harus dihindarkan nih. Nah, hal yang harus dihindarkan itu adalah yang pertama, gugup, terus yang kedua, tidak mengatur waktu. Nah, ini nih hal yang harus dihindarkan teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya tadi kita cemas, kita gugup, kita udah negatif duluan gitu kan. Dan pas audiens dengar juga kayak, ya orang kenapa gitu ya. Mau jelasin tapi gugup sama cemas, mau gimana kita mendengarkannya gitu kan. Jadi hilangkan teman-teman yang tadi aku sampaikan solusinya tadi ya teman-teman. Tadi tarik napas, itu solusinya, terus berpikir positif, dan lain sebagainya, itu hal yang harus dipersiapkan kalau misalnya kalian gugup, kalian punya rasa cemas, kalian bisa melakukan hal tersebut. Terus adalah yang kedua, hal yang harus diantarkan adalah tidak mengatur waktu. Jangan sampai kalian kecepatan atau kelamaan dalam menjelaskan materi. Jangan sampai tidak mengatur waktu. Itu bakal, audiens tuh bakal jenuh, teman-teman, kalau misalnya kita kelamaan. Terus, kalau misalnya kita udah menjelaskan singkat, padat, dan lugas, pasti audiens bakal mengerti, ya udah, pasti ya udah hal tersebut bakal masuk ke dalam audiens gitu. Kalau misalnya kita ngejelasin lama, terus bertele-tele gitu kan, audiens tuh pasti bakal bosan, teman-teman. Jadi jangan sampai bikin audiens bosan. Tadi, tidak mengatur waktu. Tadi solusinya adalah waktu ya teman-teman. Kalian kan mungkin masih baru nih. Menurut aku wajib pakai jam deh, itu jam. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai jam, kita kan mengerti jam. Minimal HP lah, HP di kantong gitu kan. Kalian bisa ngecek HP atau mau lihat jam gitu kan. Kalian udah bisa targetin lah porsinya tadi. eh Misalnya disuruh jam, kalian mulai dari jam 1 sampai jam 2 gitu kan. Kalian udah bisa ngeliat gitu kan, udah bisa bawa juga. Jadi tadi solusinya adalah
sebelum kalian presentasi kalian udah tahu nih jam berapa sekarang, terus berapa target waktu yang harus diperintahkan, entah itu dari dosen gitu kan, atau sebagainya. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir nih, be yourself. Be yourself. Ini teman-teman. Yang sudah tadi aku jelasin itu kan dari apa yang aku sampaikan nih, teman-teman. Nah, ini aku pengen kasih tahu be yourself, jadi diri kalian sendiri. Kembali lagi ke diri kalian masing-masing untuk menemukan hal yang terbaik. Karena gak semua kita harus menuruti eh, perintah orang. Tapi kalian harus bisa be yourself gitu. Temukan teknik kalian, apa yang kalian bisa. Misalnya tadi kayak kecemasan gitu kan. Tadi kan solusi aku adalah tarik nafas, buang dalam-dalam, hembuskan gitu kan. Nah ini coba kalau misalnya kalian mempunyai teknik tertentu, bisa kalian aplikasikan yang menurut kalian manjur gitu kan. Tadi jadilah diri kalian sendiri gitu. Kalian harus bisa menemukan poin-poin kalian, kalian udah bisa sadar juga kalian udah maba nih, dikit lagi mau masuk kuliah gitu kan. Kalian udah tahu lah porsi-porsi kalian gimana, nantinya kan harus bisa public speaking, harus bisa penampilan yang menarik gitu ya. Bukan cantik teman-teman, tapi menarik. Terus menarik, terus juga tadi bisa disudah presentasi gitu kan. Kan kalau misalnya di mahasiswa sekarang kan pasti presentasi itu tetap bakal terus ada sampai akhir, sampai sidang skripsi itu presentasi tetap ada teman. Nah, tadi caranya adalah yang terakhir adalah be yourself. Kalian harus bisa mengenal diri kalian sendiri. Jadilah diri kalian masing-masing agar kalian bisa pede, percaya diri. Itu teman-teman. Temukanlah hal-hal yang baik yang kalian bisa gunakan. Terus kesimpulan nih teman-teman. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, semoga dapat memberikan presentasi dan melakukan public speaking yang efektif, menarik, dan profesional. Nah, jadi kesimpulan yang dapat disampaikan adalah untuk para mahasiswa baru nih ya, yang lagi nggak sabar menggunakan almet kalian masing-masing gitu kan di dalam ospek. Tadi kan udah mengerti dulu nih tentang public speaking dan presentasi, gimana nanti pas kuliah kan, cara mengatasinya, solusinya, hal yang perlu disiapkan, hal yang perlu dihindarkan. Nah, kalian bisa menerapkan hal tersebut dengan baik, tentunya dengan melakukan public speaking yang efektif sesuai target, menarik, tadi menarik ya teman-teman. Penampilan juga harus penting, penampilan yang menarik, bukan cantik. Ini yang menarik, kalau misalnya kalian menarik, lebih orang pasti tuh bakal ngeliat kalian tuh bakal lebih menarik gitu teman-teman. Tidak hanya bermodal cantik aja. Terus juga adalah profesional teman-teman. Kalian harus bisa profesional, bisa apa ya misalnya, ya ini saya gitu loh teman, ini saya gitu loh. Saya lagi jelasin profesional gitu. Jadi nggak usah dengar sebelah kanan sebelah kiri gitu kan, nggak usah dengar kata-kata negatif, positif aja deh biar profesional. Nah, tadi nih, itu merupakan tips-tips buat para mahasiswa baru. Pokoknya congratulations buat kalian semua yang sudah keterima di perguruan tinggi, di perguruan tinggi negeri, di PTN, di PTS juga, perguruan tinggi swasta, atau mungkin di luar negeri juga. Oh iya, kalau misalnya di negeri, bukan di luar negeri aja sih, dalam negeri juga. Bahasa Inggris itu penting banget, teman-teman, penting. Misalnya, kan kalau misalnya kalian jurusannya sastra Inggris nih kan, pasti ketika kalian masuk nih kan duduk bangku kalian pasti yang hal yang pertama yang dosen sampaikan adalah perkenalkan diri. Nah bisa tuh suruh maju presentasiin pakai bahasa Inggris. Nah itu teman-teman kalian juga harus bisa istilahnya menguasai bahasa Inggris. Kalau misalnya kayak ini pertama kali nih gimana kak dia masa tiba-tiba ngomong bahasa Inggris harus sangat cover dan sebagainya gitu. Ya udah kalian pahami bahasa Inggris. Pokoknya jangan sampai telat teman-teman. Jangan sampai misal. Karena ketika kalian di bangku perkuliahan itu bahasa Inggris itu sangat penting banget. Mau tergantung jurusannya apa. Karena pasti ada aja buku rekomendasi dari dosen tuh yang isinya tuh bahasa Inggris. Itu aku pernah ngalamin waktu semester 3. Ya, 3 atau 2 ya. Pokoknya 3, ya pokoknya segitu deh. Pernah ngalamin dosen ngasih buku modul isinya tuh full bahasa Inggris. Padahal saya jurusannya ilmu komunikasi ya teman-teman. Tapi dikasih buku bahasa Inggris gitu kan. Padahal bukan mata kuliah bahasa Inggris, bukan. Ya mata kuliah apa ya waktu itu? Dan kalau komunikasi deh kan tentang itu dikasih buku bahasa Inggris teman-teman. Dan itu aku sadar tuh ternyata bahasa Inggris itu sangat penting banget dan gak bakal nyesel ya kalau misalnya kalian belajar bahasa Inggris karena itu bakal kepake entah itu di dunia perkuliahan saja
di luar habis lulus kuliah kalian kerja itu bahasa Inggris tetap diterapkan, teman-teman. Kan kalau misalnya kalian belajar bahasa Inggris itu kan banyak positif yang kalian ambil ya teman-teman. Bukan hanya kalian bisa ngomong bahasa Inggris gitu kan, tapi relasi ya teman-teman. Kan enak ya punya teman yang emang suka bahasa Inggris juga gitu kan, atau apa dan sebagainya, itu kan ada relasi jadi kalian bisa belajar bareng juga. Misalnya di kantor kerja kan enak juga ya kalau misalnya teman menyukai bahasa Inggris gitu kan, jadi kita kayak bisa bertukar pesan, misalnya mau bahasa Inggris nggak apa-apa, teman-teman kan namanya belajar gitu kan. Siapa tahu nanti kan kalian kerja di luar negeri, amin gitu kan. Nah, jadi gitu teman-teman, hal yang perlu diperhatikan tadi ya, public speaking dan presentasi ini merupakan sangat penting banget buat kalian duduk di bangku kuliah. Jadi, gimana nih teman-teman? Udah bisa diterapkan dan diterima dengan baik? Jangan lupa ya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga buat kalian yang dikit lagi ospek nih, misalnya kalau ospek itu kalau negeri itu cepet ya daripada swasta, kan kalau misalnya swasta, misalnya September deh kalau swasta. Kalau negeri mungkin ya sebelum September udah ospek gitu kan. Yang tadi semangat buat kalian semua yang prospek. Terus juga selamat ya buat kalian semua yang udah terima di perguruan tinggi, entah itu perguruan tinggi negeri atau swasta atau di luar negeri. Semuanya selamat, congratulations. Ini, masih logonya ada. Nah, ini dia Unpad. Unpad. Kalau misalnya saya kan di Unpad nih, swasta, teman-teman. Dari sini, kebetulan saya juga mahasiswa mahasiswa semester 4 di bangku perkuliahan dan ingin memberikan ilmu pada adik-adik semua yang dikit lagi mau duduk di bangku perkuliahan nih. Jadi pengen ngasih tahu tentang public speaking tadi dan juga presentasi tadi agar kalian bisa diaplikasikan langsung pas kalian udah masuk dunia perkuliahan, duduk gitu kan disuruh dosen soalnya pernah diri kan udah paham teman-teman. Terus juga biasanya kan suka ada dosen yang tiba-tiba seminggu ini belajar bahasa tiba-tiba minggu depan langsung presentasi misalnya kayak gitu kan pada teman-teman. Nah, kalian udah nggak usah grogi lagi atau nggak usah cemas. Kalian bisa nerapin hal-hal tersebut, kalau sebenarnya kayak gimana, terus juga hal-hal yang diterapkannya apa, dan sebagainya. Diharapkan untuk para adik-adik bisa diterapkan dengan baik. Oke? Mungkin sekian itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Dan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat beraktivitas kembali. Semangat buat kita semua untuk bisa mendapatkan mimpi yang kita banggakan. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa ingat kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Dadah!